Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya? Masih. Jadi sebelum saya Diananda, maaf ya Bu ganggu malam-malam. Seperti janji kita sebelumnya ya, hari ini saya datang lagi untuk mengajarkan Ibu teknik selanjutnya untuk menurunkan hipertensi atau mencegah hipertensinya datang atau naik ya. Nah sebelumnya ini kita review ulang ya Bu, atau mungkin saya jelasin ulang ya tentang hipertensi itu apa. Nah apakah Bapak Ibu bersedia? Iya. Ini waktunya mungkin agak sedikit lama ya Bu, tidak apa-apa kan Pak Bu? Iya. Ini bisa dibuka dulu. Nah, jadi hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi yang melebihi batas normal. Nah, Bapak Ibu tahu nggak batas normal tensi itu berapa? 140. Batas normal tensi itu 140/90. Nah, tapi 140/90 itu udah masuk namanya prehipertensi. Masa sebelum hipertensi. Jadi klasifikasi atau mungkin jenis kriteria hipertensi ya. Yang normalnya itu yang kita tahu itu 120/80 itu normal ya. Nah, kalau misalnya di atas 120 sampai 140 itu prehipertensi. Nah, kalau misalnya di atas 140 sampai 160 itu udah masuk hipertensi stadium pertama. Nah, di atas 160 itu masuk hipertensi stadium kedua ya. Nah, selanjutnya untuk pernya itu normalnya itu tuh 70 sampai 90 normalnya. Nah, kalau dia 80 sampai 90 itu masuk dia prehipertensi. Nah, kalau di atas 90 dia masuk hipertensi. Jadi kayak 100, 110 itu udah masuk hipertensi. Nah, selanjutnya itu faktor resiko yang menyebabkan hipertensi itu banyak. Contohnya ada dua, sebenarnya ada dua faktor resikonya. Faktor resikonya yang pertama itu keturunan dan yang kedua itu adalah pola hidup yang tidak sehat. Nah, yang pertama itu kalau keturunan itu seperti yang kita tahu ada riwayat dari orang tua sebelumnya. Misalnya orang tua ada riwayat hipertensi, ada riwayat jantung. Nah, itu penyakit keturunan. Nah, kalau misalnya penyakit faktor kedua itu adalah pola hidup yang tidak sehat. Contohnya makan makanan yang banyak mengandung lemak. Nah, seperti minyak, mentega, susu yang full cream, lalu durian, lalu ada kayak makanan kaleng ya, makanan kaleng, makanan cepat saji. Dan yang paling banyak kita temui adalah makanan yang mengandung asin, mengandung garam, contohnya kayak kecap, micin. Nah, itu sangat tidak dianjurkan untuk penderita hipertensi karena itu bisa menyebabkan tensinya naik ya. Selanjutnya itu gimana tanda dan gejala orang yang menderita hipertensi. Yang paling pertama itu yang paling sering kita temuin adalah dia biasanya tengkuknya yang berat. Tengkuk merasa berat, terus dia merasa pusing, susah tidur. Nah, pastinya tensinya di atas 140. Nah, seringnya itu biasanya orang hipertensi itu gejalanya itu dia insomnia atau kita bilang begadang ya. Nah, bisa hipertensi ini bisa menyebabkan komplikasi juga, bisa komplikasinya ke jantung, gangguan penglihatan, gangguan pencernaan ya, karena biasanya hipertensi ini makanya tidak teratur. Jadi bisa jadi karena makanan yang mengandung kafein, contohnya kayak kopi, rokok. Nah, itu juga bisa mengganggu pencernaan. Nah, biasanya obat-obatan pengobatan untuk orang hipertensi itu salah satunya yang kita temuin adalah konsumsi obat-obatan ya. Lalu ada berolahraga ya. Selanjutnya membatasi makanan yang tidak dianjurkan untuk penderita hipertensi. Nah, contohnya yang saya sebutkan tadi. Nah, selebihnya kayak sayuran itu boleh. Nah, buah-buahan juga
kita pilih, nggak semua buah-buahan itu boleh buat hipertensi. Yang paling dianjurkan itu adalah timun dan semangka untuk Mengandung banyak air nih. iya, mengandung banyak air. Nah, pencegahannya untuk orang yang hipertensi itu bisa dengan menjaga pola hidup sehat. Nah, lalu mengendalikan faktor-faktor tadi, faktor-faktor penyebab timbulnya hipertensi. Paling utama itulah makanan, ya. Kita harus tahu makanan yang hipertensi seperti saya sebutkan tadi. Nah, itu kalau bisa jangan dikonsumsi lagi. Selanjutnya olahraga teratur. Nah, itu sedikit informasi yang saya ulang tentang hipertensi. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan seputar hipertensi? Berarti berat badan juga ya? Nah, berat badan itu juga mempengaruhi hipertensi. Seperti Bapak, ini kan, Bapak juga kelebihan berat badan itu mempengaruhi hipertensi. Nah, juga bisa mempengaruhi komplikasi penyakit lainnya. Jadi saya hari ini ajarkan senam hipertensi ya Pak Bu. Ya, ini juga senam, saya bilang senam sederhana, bisa dilakukan setiap pagi, sore ya. Sebenarnya seharusnya sih pagi karena lebih enak ya udaranya. Nah, karena kebetulan kita janjiannya malam, jadi ya saya ajarkannya malam ya Mbak Bu. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu seputar hipertensi? Udah cukup. Nah, selanjutnya saya ajarkan senam hipertensi. Nah, senam hipertensi ini bertujuan untuk olahraga ringan. Jadi dia untuk memperlancar peredaran darah di dalam tubuh ya. Kayak Bapak dan Ibu pastinya kan jarang olahraga ya. Iya dok, kalau pengentalan darah juga ada hubungan dengan hipertensi ini juga. Iya, kalau pengentalan darah itu bisa jadi karena faktornya mungkin makanan atau kurang olahraga, kurang minum, bisa terjadi pengentalan darah. Nah, kurang gerak gitu, bisa terjadi pengentalan darah. Nah, jadi untuk biasanya yang untuk kita kayak orang awam gini, olahraga hipertensi ini baik buat kita yang kurang olahraga gitu ya. Karena bisa di rumah aja nggak perlu keluar. Apalagi masa pandemi ini. Iya, masa pandemi ini kan nggak boleh keluar ya, jarang keluar lagi ya. Jadi saya ajarkan langsung. Ini ya di itu Gimana? tensinya. Oh iya, sebelum senam, Bapak ngingetin. Sebelum senam, saya tensi dulu ya Pak. Tensinya tinggi ya Pak, 220 ke 116 ya. Nah, berarti ini kan udah masuk kategori hipertensi stadium 2 ya Pak. Nah, cocok nih kalau kita melakukan senam hipertensi ya Pak. Oke.